Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Trisce Margita Parambat. NIM saya 190303009. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama kaum yang ada dalam Kitab Perjanjian Baru. Nah, apa saja ciri-cirinya? Mari kita simak dalam video ini. Kaum Farisi. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Ciri-ciri khusus dari orang Farisi adalah iri hati. Dari pandangan setiap Nasrani, orang Farisi itu merupakan iblis yang menjelma menjadi manusia untuk memutarbalikkan kebenaran akan Tuhan. Ciri-ciri orang Farisi di dalam Talmud. Yang pertama itu dituliskan tentang beberapa tipe orang Farisi. Ada jenis orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Ada juga orang Farisi yang memalingkan wajahnya untuk menghindari mereka melihat perempuan. Ada juga orang Farisi sering menganggukkan kepalanya seolah-olah bijaksana. Ada orang Farisi yang menghitung kebaikan. Ada orang Farisi yang memenuhi atau mematuhi Allah karena takut. Ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Orang-orang Farisi menyombongkan diri karena ketatnya menaati hukum Musa dan menghindari apapun yang berhubungan dengan orang-orang bukan Israel. Mereka percaya pada kehidupan setelah kematian, kebangkitan, serta keberadaan para malaikat dan roh. Mereka percaya bahwa hukum lisan dan tradisi adalah setara pentingnya dengan hukum-hukum tertulis. Nah, yang berikutnya yaitu kaum Saduki. Kaum Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki adalah imam. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari orang awam yang kaya dan tuan-tuan tanah. Ciri-ciri orang Saduki. Yang pertama itu di bagian politik. Kaum Saduki berlaku sebagai aristokrat di tengah masyarakat Yahudi yang dijajah oleh Romawi. Karena itu, mereka memiliki hubungan dengan pemerintah Romawi. Yang kedua, di bagian kebudayaan, terhadap perluasan budaya Yunani atau Helenisme yang sejak masa pemerintahan dinasti Seleukid mulai dilakukan di tanah Yahudi. Mereka bersikap mendua. Yang berikutnya, keagamaan. Mereka hanya mengakui Taurat Musa. Menurut Yosefus, kaum Saduki menolak konsep takdir, kekekalan jiwa, dan ganjaran kekal setelah kematian, serta mereka menerima adanya kehendak bebas. Yang berikutnya, ritual keagamaan. Karena penekanan yang amat kuat terhadap kitab Taurat Musa, kaum Saduki amatlah memandang penting penyembahan Allah melalui kultus bait suci di Yerusalem. Kaum Eseni. Kata Eseni itu barangkali berasal dari bahasa Aram, berarti orang-orang saleh. Menurut kesaksian Philo dari Alexandria dan Flavius Josephus, dapatlah dipastikan kegiatan mereka pada waktu itu di antara tahun 150 sebelum Masehi. Mereka hidup terutama di dekat En-Gedi, tidak jauh dari Laut Mati. Hidup mereka menggunakan bentuk semacam persekutuan hidup biara. Mereka taat pada seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri.
Adapun ciri-ciri dari kaum Esseni yaitu yang pertama, meninggalkan harta milik maupun perdagangan. Yang kedua, melakukan pertanian. Yang ketiga, mempertahankan perintah Sabat dengan keras. Yang keempat, mengadakan pembersihan ritual. Yang kelima, novisiat dan merahasiakan beberapa ajaran terhadap orang luaran. Yang berikutnya, aliran mereka ini menolak ibadat kenisah dan tidak melakukan persembahan kurban binatang. Kaum Esseni menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindungi dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Karena itulah, mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran dan mempraktikkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Sanhedrin atau yang disebut juga Mahkamah Agama. Ini merupakan dewan tertinggi agama Yahudi. Kata Sanhedrin memiliki arti suatu dewan yang terdiri dari 71 anggota. Istilah Mahkamah Agama juga tidak sepenuhnya tepat, sebab lembaga itu memiliki sifat politis juga. Di dalam Perjanjian Baru, Sanhedrin berperan di dalam pengadilan dan penyaliban Yesus. Terdapat dalam Markus 14 ayat 53 sampai 65, Matius 26 ayat 57 sampai 68, dan Lukas 22 ayat 54 sampai 55. Pertama, ada sejumlah imam dari kalangan atas. Kedua, ada sejumlah awam, yakni tua-tua Yahudi yang diambil dari kaum terkemuka Yerusalem. Ketiga, ada sejumlah kaum Farisi yang memiliki keahlian dalam menafsir Taurat, yang mana merupakan golongan yang paling berpengaruh di antara rakyat jelata. Lembaga Sanhedrin tersebut dipimpin oleh imam besar atau imam agung. Nah, yang berikutnya yaitu kaum Zelot. Kaum Zelot adalah istilah yang digunakan Flavius Josephus untuk menyebut sekumpulan kelompok orang Yahudi yang melakukan perjuangan dengan mengangkat senjata demi membebaskan tanah Israel dari kekuasaan asing. Nama Zelot diambil dari nama simbol material di bait suci dan kitab Taurat. Bagi mereka, tanah Israel adalah milik umat Yahudi yang diberikan oleh Allah, dan Allah menginginkan mereka untuk merebut tanah itu kembali. Ciri-ciri orang Zelot. Yang pertama, perang suci. Kaum Zelot tidak menginginkan tanah Israel dijajah asing, sebab tanah Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi, sehingga mereka menganggap perlawanan senjata yang mereka gunakan sebagai perang suci. Mereka percaya suatu hari akan bangkit seorang Mesias yang akan memimpin umat Yahudi mengusir penjajah asing, dan kemenangan akan mereka peroleh. Karena itu, keyakinan orang Zelot membuat mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk perang atau pemberontakan. Dan setiap kali meletus perang atau pemberontakan terhadap pemerintah Romawi dan pengikut-pengikutnya, mereka siap untuk bergerak. Dengan begitu, banyak di antara kaum Zelot yang menjadi buronan atau gerombolan bersenjata. Nah, yang berikutnya tidak ada persatuan. Kaum Zelot ini tidak memiliki persatuan. Kaum Zelot bukanlah sebuah kelompok yang kuat dan bersatu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok yang sporadis. Masing-masing memiliki pemimpin sendiri dan melakukan perjuangan dengan spontan ketika muncul pemberontakan. Pemberontakan biasanya dipicu oleh tekanan ekonomi atau tersinggungnya rasa keagamaan Yahudi. Pemberontak yang terjadi sebelum perang Yahudi pertama biasanya tidak bersifat massal dan terbatas pada lingkup lokal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan
kata saya sayang